Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi informasi yang pastinya banyak guru honorer, pelamar prioritas yang pasti penasaran dengan konten ini. Yang mana di sini kok ada cek nilai tes, padahal kita belum tes P3K. Nah, sebelum ini terjawab, sebaiknya bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan dengan sukarela tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kesuksesan di masa-masa mendatang dan di masa sekarang, dan tentunya kesehatan Bapak Ibu ya, itu yang lebih utama. Baik, di sini ada informasi yang cukup membingungkan penonton mungkin, kok ada cek nilai tes pelamar P3K padahal kita belum tes P3K. Nah, ini beda Bapak Ibu, ini beda. Kita membahas terkait nilai tahun lalu. Kenapa kok admin membahas nilai tahun lalu? Karena ternyata di aturan terbaru, aturan penempatan terbaru itu mencantumkan nilai Bapak Ibu ya, untuk urutan nilai per kategori untuk pelamar prioritas pertama. Makanya kami ingin memberikan pencerahan terkait nilai tes pelamar P3K. Bagaimana cara mengeceknya seperti ini. Oke, kita to the point saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat buktinya dulu, bahwasanya untuk prioritas 1 nantinya itu akan berdasarkan nilai pada saat lulus passing grade per kategori. Jadi THK 2 dengan THK 2, honorer negeri dengan honorer negeri, PPG dengan PPG, honorer swasta dengan honorer swasta. Artinya bagaimana Bapak Ibu ya? Untuk penilaian berdasarkan nilai terakhir itu berdasarkan kategori yang sama. Misalkan THK 2 dengan THK 2 memperebutkan satu kota. Jadi untuk memilih salah satu dari kedua kategori THK 2 ini, maka dilihat nilai pada saat lulus passing grade, nilai mana yang tertinggi. Cuman kalau misalkan yang bersaing itu adalah THK 2 dengan guru honorer negeri, berarti sama-sama pelamar prioritas 1 tetapi beda kategori Bapak Ibu ya, maka nantinya itu tidak perlu menggunakan nilai tahun 2021 untuk penentuan siapa yang menempati formasi pertama kali, karena kategorinya berbeda. Kita langsung saja lihat di aturan resmi urutan berdasarkan kategori pelamar. Nah, THK 2 itu pertama Bapak Ibu ya, pertama dia THK 2 ini berada di urutan pertama. Jadi secara otomatis THK 2 inilah nanti yang akan mengisi formasi guru honorer negeri tetap lulus tetapi harus melamar di sekolah lain atau satuan pendidikan yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya tentang aturan bagi rekan-rekan guru yang lolos passing grade terkait aturan terbaru untuk penempatan seperti itu. Nah, kita langsung ke informasi berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini terkait prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori. Itu yang kami bilang tadi ya, berdasarkan urutan kategori. Kategori mana? Kategori yang pertama sekali penempatan itu adalah THK 2 lolos PG. Nah, setelah THK 2 lolos PG, majulah honorer negeri lolos PG. Setelah itu lulusan PPG lolos passing grade, dan honorer swasta semuanya lolos PG Bapak Ibu ya. Nah, kalau posisinya seperti ini, sedangkan formasi anggaplah cuma 2, sedangkan 4 pelamarnya, maka dilihat urutannya, mana urutan yang paling pertama mengisi penempatan. Dan ternyata yang pertama kali mengisi penempatan adalah THK 2. Berarti THK 2 mendapatkan satu formasi. Kemudian guru honorer negeri satu formasi, berarti cukup 2. Nah, seperti itu aturan urutannya. Sedangkan lulusan PPG dan guru honorer swasta ini tidak usah khawatir. Bapak Ibu lulusan PPG dengan Bapak Ibu guru honorer swasta itu tetap mendapatkan formasi nantinya Bapak Ibu ya, melalui satuan pendidikan lain, dan Bapak Ibu itu sudah dinyatakan lolos. Jadi aman-aman saja menurut kami ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan pada masing-masing kategori akan dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi nantinya akan ada urutan Bapak Ibu ya berdasarkan nilai untuk penempatan. Kenapa ini terjadi? Ada salah satu faktor yang menyebabkan kenapa ada pengurutan nilai berdasarkan nilai tahun lalu, karena Kemendikbud mengantisipasi jangan sampai ada pelamar yang memperebutkan satu kota formasi dengan kategori yang sama. Kita akan sulit
menentukan siapa yang dilulus, siapa bukan diluluskan ya, siapa yang menempati formasi pertama kali. Kalau kondisinya seperti itu Bapak Ibu ya, sama-sama kategorinya beda. Kalau misalkan satu kategori guru honorer negeri, satu kategori THK 2, itu sudah langsung kita pilih THK 2 berdasarkan urutan kategori, tidak menggunakan urutan nilai. Jadi urutan nilai ini berdasarkan berdasarkan nilai seleksi tahun 2021 tahap 1 dan 2 Bapak Ibu ya. Itu yang diperhitungkan untuk urutan berdasarkan nilai terkait aturan baru penempatan P3K guru tahap prioritas 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat penting. Nah, di sini kami sudah antisipasi dengan menyiapkan tips untuk mengeceknya. Jadi Bapak Ibu tentunya pernah memiliki file pengumuman seperti ini tahun lalu, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2. Kalau Bapak Ibu belum mendapatkan, silakan Bapak Ibu buka BKPSDM di Google, tempat Bapak Ibu melamar kemarin. Nah, BKPSDM di wilayah Bapak Ibu, wilayah domisili Bapak Ibu. Karena di situ akan ada pengumuman hasil seleksi tahun 2021-2022 yang Bapak Ibu bisa download seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengecek nilainya Bapak Ibu ya? Nah, di sini kita bisa lihat cara mengecek nilai. Bapak Ibu perhatikan nilai murninya, kemudian nilai manajerial, sosiokultural, wawancara. Ya, ini. Jadi ini seperti ini, manajerial, sosiokultural, wawancara. Inilah nantinya yang akan diperhitungkan untuk urutan nilai Bapak Ibu ya. Nah, untuk urutan nilai, misalkan di sini kita lihat ya, nilai manajerialnya lebih tinggi ini, tetapi nilai afirmasinya kalah. Dari segi nilai sebenarnya antara dua pelamar ini sebenarnya lebih tinggi yang di bawah Bapak Ibu ya. Yang lebih tinggi yang di bawah. Ini beda ya. Nah, namun karena ada afirmasi, double afirmasi ini THK 2 plus guru honorer negeri terdata di Dapodik, maka dia kalah. Ya, maka dia kalah. Bukan kalah ya, lebih didahulukan ini yang kedua. Jadi cara mengeceknya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini total nilai Bapak Ibu, ini nilai manajerial, sosiokultural, wawancara. Ini menjadi barometer kelulusan Bapak Ibu ya, berdasarkan urutan nilai. Jika seandainya dites nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan guru prioritas dengan kategori yang sama dengan Bapak Ibu, sehingga tidak mungkin urutan kategori yang dijadikan patokan penempatan pertama kali, tetapi yang digunakan adalah urutan nilai. Seperti itu ya. Saya rasa jelas ya. Mohon maaf hujan deras Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja, kita gaskan Bapak Ibu ya. Kita gaskan saja meskipun hujan. Nah, di sini contohnya ini tidak lulus. Nah, ini kan tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus. Berarti ini masuk ke dalam, kalau beliau ini yang 3 orang ini mengabdi 3 tahun lebih, 3 tahun ke atas dan terdata di Dapodik, maka nantinya akan masuk dalam kategori prioritas ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi admin katakan, silakan download file nilai tahun lalu untuk jadikan patokan untuk mengecek berapa nilai manajerial, sosiokultural, wawancara Bapak Ibu. Karena nantinya untuk aturan penempatan alternatif itu menggunakan nilai Bapak Ibu ya, nilai tahun lalu khusus prioritas pertama. Nah, seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, terkait dengan mekanisme seleksi itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ada mekanisme penempatan bagi yang lulus passing grade itu auto lolos ya. Kemudian ada seleksi kesesuaian verifikasi. Ini untuk pelamar prioritas 2 dan 3, dan ada seleksi tes untuk guru honorer negeri pengabdian di bawah 3 tahun dan terdata di Dapodik, serta guru swasta dan lulusan PPG. Nah, ketiga mekanisme ini bisa direalisasikan dengan tepat waktu apabila masih tersedia formasi. Oleh karena itu sampai sekarang Kemendikbud masih mendorong Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya agar mampu memenuhi atau mendekati kuota nasional. Nah, jika Pemda sudah maksimal, saya jamin semua guru lolos passing grade itu bisa lolos Bapak Ibu ya, berdasarkan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ijazah dan linearitas sertifikat pendidiknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, informasi singkat terkait cek nilai tes pelamar P3K, pelamar prioritas P3K 2022, cek nilai sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.